Yang mulia Presiden William Ruto, Yang mulia Presiden Samia Suluhu Hasan, Presiden Philip Nyusi, terima kasih Presiden Ramaphosa, Yang mulia Presiden William Ruto, suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Kenya. Indonesia dan Kenya memiliki kedekatan historis sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Kenya adalah sahabat penting Indonesia dan Indonesia juga terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan Kenya. Dalam pertemuan tadi kami telah membahas beberapa hal. Yang pertama, peningkatan perdagangan yang mencapai 507 juta US dollar di tahun 2022 dan perlu diperluas dengan penjajakan berbagai peluang-peluang lainnya. Indonesia dapat menjadi pintu masuk ke Kenya, ke ASEAN, dan Kenya dapat menjadi pintu masuk Indonesia ke Sub-Sahara Afrika. Untuk itu saya mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement sesegera mungkin. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Kenya, terutama di sektor energi. Untuk itu, saya minta dukungan agar investasi Pertamina dengan Geothermal Development Company senilai 1,5 miliar US dollar dan dengan Guma Group dapat segera terrealisasi dan diperluas di bidang energi baru terbarukan, serta perlunya dibentuk bilateral investment treaty antara kedua negara. Yang ketiga, kerjasama antara BPOM kedua negara dan kerjasama antara Bio Farma dan Biovax bersama Generic Africa Ltd mengenai vaksin dan produk farmasi. Saya harap dapat diperluas untuk produk obat dan produk farmasi lainnya. Keempat, saya telah menyampaikan komitmen Indonesia melalui Indonesian Aid untuk Kenya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, penanganan bencana, dan ke depan ini akan terus ditingkatkan khususnya untuk sektor yang menjadi prioritas Kenya. Kelima, dalam kondisi ketidakpastian global saat ini, sudah saatnya kita memperkokoh kembali spirit Bandung antara negara di Global South. Sudah saatnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang termasuk hak untuk melakukan lompatan pembangunan. Yang mulia, kunjungan ini telah menghasilkan kerjasama yang konkret, 3 kerjasama antar pemerintah, 8 kerjasama antar BUMN dan swasta, dan saya harap ini dapat segera terrealisasi. Sebagai penutup, saya mengundang Presiden Ruto untuk berkunjung ke Indonesia. Terima kasih. Presiden Ruto, terima kasih. Yang mulia Presiden Samia Suluhu Hasan, suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Tanzania untuk pertama kalinya. Akar sejarah hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika sangat kokoh sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Spirit Bandung harus terus kita pertebal untuk solidaritas dan kolaborasi antar negara-negara di Global South harus terus diperkokoh. Global South berisikan 85% populasi dunia sehingga seharusnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara di Global South termasuk hak untuk melakukan lompatan pembangunan. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal. Yang pertama, Indonesia mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement untuk semakin mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara yang tahun 2022 naik 20,7%. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Tanzania termasuk pengelolaan blok gas Menasi B
oleh BUMN Indonesia, serta pengolahan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk. Kerjasama ini sangat strategis dan akan memperkokoh kerjasama antar negara berkembang. Selain itu, saya mengusulkan dibentuknya Bilateral Investment Treaty untuk menjamin perlindungan dan kelangsungan investasi kedua negara. Yang ketiga, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dalam membangun ketahanan kesehatan Tanzania. Perusahaan farmasi Indonesia akan mengekspor produk perdananya di Tanzania sebagai bentuk kontribusi memenuhi kebutuhan produk farmasi di Tanzania. Yang keempat, Indonesia akan melakukan walk the talk, mewujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika. Indonesia sedang merampungkan grand design pembangunan 5 tahun ke depan untuk Afrika, dan salah satunya melalui rencana revitalisasi Farmer Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, Tanzania. Dan sebagai penutup, saya mengundang Presiden Samia Hassan untuk berkunjung ke Indonesia. Terima kasih. Presiden Philip Nyusi, suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Mozambik membalas kunjungan yang mulia. Dan tadi pagi saya senang bisa diberi kesempatan untuk melihat keberagaman seni budaya dalam event budaya yang diselenggarakan tadi pagi. Mozambik adalah sahabat dekat Indonesia dan merupakan mitra PTA Preferential Trade Agreement pertama bagi Indonesia di Afrika. Dan Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dengan Mozambik melalui kerjasama yang konkret, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan. Dalam pertemuan kami tadi membahas beberapa hal. Pertama, terkait perdagangan. Sejak Preferential Trade Agreement Indonesia-Mozambik diterapkan tahun 2022, perdagangan naik signifikan, yaitu 78% per Juni tahun ini. Dan kami telah sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan PTA untuk pelaku usaha melalui kerjasama antar kamar dagang. Selain itu, saya juga mendorong ekspor produk kereta oleh BUMN Indonesia ke Mozambik. Yang kedua, saya menyambut baik rencana investasi untuk pengelolaan migas end-to-end oleh BUMN Indonesia dan perluasan investasi di sektor pembangkit listrik serta produksi dan penjualan distribusi gas oleh perusahaan swasta Indonesia. Selain itu, saya juga menyambut baik rencana pembentukan Bilateral Investment Treaty dan menugaskan menteri terkait untuk segera diselesaikan perjanjian ini. Kami juga telah sepakat untuk memperkokoh kerjasama ketahanan kesehatan Mozambik melalui pengadaan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan, dan meminta dukungan Presiden Nyusi untuk proses registrasi vaksin Indonesia. Yang keempat, Indonesia terus berkomitmen untuk memperkokoh kerjasama pembangunan dengan Afrika, dan Indonesia sedang merampungkan grand design untuk pembangunan 5 tahun ke depan untuk Afrika di sektor kesehatan, pangan, dan energi, dan sektor yang lain yang menjadi kepentingan Mozambik. Yang terakhir, tadi kita telah membentuk task force untuk menindaklanjuti semua diskusi dalam pertemuan bilateral tadi, dan kita harapkan dengan task force ini akan tercapai tindak lanjut dari diskusi yang kita lakukan hari ini. Sebagai penutup, saya mengundang partisipasi Mozambik pada Indonesia Afrika Forum yang kedua tahun depan. Terima kasih. Terima kasih, Presiden Ramaphosa. Yang mulia, dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas.
Perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan. Krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya. Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85% populasi dunia yang menginginkan win-win formula. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Yang mulia, sebelum kita membahas berbagai kerjasama, ada satu hal mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah, dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi, kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil. Terima kasih, Ketua. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.